memuji, memuliakan Engkau. Kau kumpulkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna atas hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana adanya pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala intervensi iblis, kuasa kegelapan, roh penolakan akan firman Tuhan, roh pemberontakan, kami hancurkan kuasai dalam nama Yesus. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kita bersyukur pada pagi hari ini, seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, saya tetap percaya inilah kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Jadi kalau masih ada kesempatan untuk beribadah, tetaplah beribadah, karena ada saatnya nggak bisa lagi beribadah, saudara. Ya, kita buka dari 2 Tawarik. Punya apa tuh? AC mati. Semua otomatis. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur. Kita baca dari 2 Tawarik 20. Saudara, saya akan bacakan. Agak panjang ayatnya, tapi saya tetap percaya dalam pembacaan ini, saudara, biar Roh Kudus yang menuntun kita pada pagi hari ini. Apa pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini? 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 28. Saya akan bacakan, Bapak Ibu hanya mendengarkan, duduk manis ya. Saya akan bacakan, pasang telinga, lihat ke layar. Haleluya. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan.
juga segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya dan seorang Lewi dari Bani Ashab dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda, dan camkan dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring, yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang yang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpah dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semuanya telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak dari yang pada mereka yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Puji Tuhan, mungkin agak panjang, tapi saudara, ini harus saya baca supaya kita bisa ikut alur ceritanya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca, apalagi yang ikut pembacaan 7 pasal, 5 pasal, 3 pasal dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, mungkin ada yang belum baca karena masih dari Matius sampai Wahyu. Kalau Matius sampai Wahyu ini nggak ketemu, ya nanti. Kalau sudah sampai Wahyu, kita mulai lagi dari Kejadian. Ya, dalam waktu dekat dari Kejadian kita akan mulai lagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ikut 3 pasal, kita akan mulai lagi. Jadi saat ini ada 4 grup yang kita baca, dan ini juga hasil pembacaan saya, saudara. Jadi ketika membaca, Tuhan itu menggerakkan sepertinya ini nih gitu kan. Saudara, kalau kita nggak pernah baca firman, bagaimana ceritanya? Dari mana kita tahu pesan Tuhan bagi kita pribadi lepas pribadi? Nah, pada pagi hari ini akan cepat, saudara. Ya, karena kenapa saya bacakan tadi? Supaya kita tahu bagaimana ceritanya kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Kita melihat di sini begitu luar biasanya. Saudara, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Ya, saya katakan ini suatu masalah besar.
Ya, bahkan dikatakan di sini ada Bani Moab dan Bani Amon. Bukan hanya itu saudara, bersama-sama sepasukan orang Meyunim. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini, ya, ini saya buat menang atas persoalan. Judulnya, ya. Kita melihat di sini apa yang dilakukan Yosafat. Kita bisa belajar, saudara. Ya, ini suatu masalah besar. Bani Moab dan Bani Amon, bahkan sepasukan orang Meyunim datang untuk menyerang. Ya, kira-kira ketika kita datang masalah bertubi-tubi, saudara, apa yang kita lakukan? Apalagi saya katakan kita melihat apa yang terjadi. Khususnya mulai tahun inilah ya, bulan 5, 6, 7 ini begitu luar biasa saudara. Sangat-sangat kita rasakan. Ya, masalah itu bisa datang bertubi-tubi saudara. Masalah itu sepertinya datang bergerombolan. Kalau berkat datang bergerombolan, puji Tuhan, haleluya. Tapi ketika masalah datang bertubi-tubi, bisa nggak kita berkata, puji Tuhan? Saudara, menamatkan sekolah, masuk sekolah, ya, jadi itu persoalan, itu masalah saudara, ya. Tapi bagaimana kita menghadapi itu di akhir zaman ini? Dan bukan kita saja yang merasakan, tapi apa yang kita lakukan di dalam menghadapi persoalan ini. Saya coba mencari yang lain saudara. Saya sering seperti itu, kayaknya berat ini gitu. Saya buka Mazmur tadi malam, tapi balik lagi ke sini, ya. Kemarin ada 2 topik sebenarnya, tapi kembali lagi ke sini. Ya, mari kita belajar bersama saudara. Ya, jadi ketika datang ini Bani Moab, Bani Amon, sepasukan Meyunim, itu suatu bahkan laskar yang besar. Persoalan apa yang kita hadapi saat ini? Mungkin laskar yang besar, persoalan yang besar yang kita hadapi saat ini saudara. Kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang Yosafat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kan nggak ada lagi perang ya. Mungkin ada perang di dalam satu daerah gitu kan. Mungkin kayak di Papua masih ada kali itu ya, ada pasukan apa gitu. Nah, tapi sekarang ini kita berperang dengan apa? Dengan persoalan, dengan sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah dan masalah yang lain saudara. Ya, masalah finansial itu yang dihadapi di dalam saat terakhir ini. Saya melihat begitu luar biasa. Ya, semua kena imbasnya. Apalagi hamba Tuhan 30 hari sebulan, ya kan? Luar biasa. Nggak ada istilah tanggal muda dan tanggal tua. Ya, semuanya muda. Dan ada juga saatnya semuanya tua. Ya. Kita lihat di sini apa yang dilakukan Yosafat. Jadi kita jangan melihat permasalahannya. Suatu saat kami berdoa, terus ditegur Tuhan seperti ini. Kok setiap ketemu masalah mulu gitu kan? Apa masalahmu? Kita nggak melihat. Kenapa kita nggak menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa gitu? Kemarin di kebaktian ibu-ibu sore hari sungguh dahsyat jam 3 sore. Mari kita menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat itu gitu. Kita kadang cenderung, iya masalahmu apa? Iya aku begini. Jadi kita sibuk membahas masalah, kita lupa ada Tuhan yang besar. Saudara, saat itu Tuhan menegur saya bilang kepada pendoa, Tuhan, gitu kan. Kadang kita sibuk membahas persoalan utang piutang lah, iya kan, cicilan lah, uang anak sekolah lah. Kita lupa membahas ada Tuhan yang besar yang sanggup menyelesaikan persoalan itu. Dan kami juga sebagai hamba Tuhan bisa juga seperti itu saudara. Iya ya, ntar bayaran ini gimana? Bayaran itu gimana? Listrik, kontrakan, uang sekolah, uang kuliah, uang ini. Sibuk kita menghitung-hitung. Lupa melihat akan berkat-berkat Tuhan ada yang luar biasa. Kita melihat ada yang lihat Yosafat apa yang dia lakukan, saudara. Pertama, mengambil keputusan. Siapa yang tidak takut dengan masalah? Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Ayat 3 saudara. Yosafat takut gak dia?
Itu manusia. Secara manusia kita juga takut menghadapi hari ini. Bagaimana ya kalau begini terus? Bagaimana ya, bagaimana dan bagaimana, saudara? Tapi apa yang dilakukan Yosafat di sini? Ini yang kita belajar. Yosafat menjadi takut, dan sebagai manusia kita juga sering takut dengan permasalahan-persoalan, apalagi sakit penyakit, saudara. Nanti kalau begini bisa begitu, nanti begini. Padahal itu tidak pernah terjadi, saudara. Apa yang dia lakukan? Mengambil keputusan mencari Tuhan. Itu yang pertama. Saudara, di saat seperti ini kita ambil keputusan, tidak ada jalan lain. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Berdoa, tingkatkan jam-jam doa kita, saudara. Tingkatkan jam-jam doa kita dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Jangan kita merasa gini, masih ada kok, nggak berdoa juga ada kok. Tiba waktunya, tiba-tiba masalah datang, saudara. Ini tiba-tiba, saudara. Ya, kalau kita baca sebelumnya, sebenarnya si Yosafat itu sudah merasakan sesuatu yang enak, saudara. Tapi tiba-tiba Moab, Amon, sepasukan mengunim, bahkan laskar yang besar katanya. Itu bisa terjadi. Kalau kita nggak sediakan, aku pinjam dulu istilah Pak Marbun, peluru katanya. Amunisi apa ya? Kalau kita nggak siapkan itu, saudara, makanya tetap kita membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Itu yang perlu. Saya di saat udah lemah, saudara, saya hanya berdoa, saya nangis di hadapan Tuhan. Ketika pujian apapun, saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini sepertinya lumayan ini gitu kan. Tapi ada juga ayatnya dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Bahkan di Matius 11 atau Matius, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi kita datang sepertinya setengah hati, saudara. Nah, kita lihat di sini, saudara, apa yang dikatakan di sini, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Itu yang pertama. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mau kita berpuasa? Ada amin? Saudara, saya menjalankan itu karena saya mendapatkan ayat ini sebenarnya sudah lama. Karena sekarang pembacaan kita sudah di Mazmur 2 Tawarik, kira-kira sebulan apa 2 bulan lalu ya. Saya dapat ayat ini, saudara. Tapi saya gini, kan kondisi lagi nggak fit gitu. Kayaknya untuk puasa ntar dulu deh. Tapi minggu lalu saya harus tunduk, saudara. Saya ambil keputusan untuk puasa Selasa Kamis dulu, nanti nggak tahu berapa hari. Dan ketika menjalankan itu, saudara, ada terobosan. Ya, terobosan jangan selalu berpikir uang. Ada pelayanan lagi yang nambah, saudara. Pelayanan keluarga, mendoakan keluarga setiap pagi, saudara. Ya, itu terobosan. Kemarin saya udah cerita di kebaktian wanita. Jadi jam 5 sampai jam 10 ada satu kelompok keluarga yang kami berdoa. Sekarang jam 6 sampai jam 7 ada satu keluarga lagi yang kami berdoa setiap pagi. Saudara, kalau kita nggak ada bekal, nggak ada amunisi seperti tadi, apa yang kita mau bagi, saudara? Ya, bagi jemaat yang mau ikut, Selasa Kamis kita berpuasa. Mulai dari malam, bukanya besoknya jam 1 ke jam 12 ke jam 1. Ya, ada yang buka sampai sore, silahkan. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut, nanti call ke saya supaya kita sama-sama bisa berdoa mungkin di rumah masing-masing, karena kita kan bekerja. Ya, kita berdoa dan berpuasa. Ada memang Tuhan bilang di Perjanjian Baru, ini tidak bisa dengan doa aja, harus dengan berpuasa. Mungkin ada permasalahan, persoalan kita yang sudah terlalu berat, saudara. Mari kita ambil keputusan untuk berpuasa, bukan hanya berdoa. Saya sudah coba minggu lalu dan Selasa besok sama Kamis, saudara. Apapun kegiatan kita, saudara, pagi hari, ya, kita mau lakukan. Saya nggak tahu, ini datang kepada Yosafat, saudara. Ini datang kepada saya. Mari bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, kita berdoa, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kita tidak mampu menghadapi hari-hari ini ke depan, saudara. Jangan lihat sekarang ini. Dalam sekejap. Kemarin pendeta yang khotbah, kekayaan juga sementara. Masalah berat juga sementara.
Jadi semuanya sementara saudara, tapi bagaimana kita menghadapi? Kecuali Tuhan yang terus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berarti itu yang kita ikuti, yang kekal itu saudara. Semuanya ini serba sementara semuanya. Yang kedua tadi, mari berpuasa. Ya. Yang ketiga, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Tadi yang dilakukan Yehosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, bahkan menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kita rindu mengalami terobosan. Kemarin Tuhan ingatkan, apa memang gedung gereja? Ya, yang mana yang mau kita doakan? Yang ini? Apa yang mana? Mari kita serukan untuk berpuasa, untuk berdoa dan berpuasa saudara. Saya rindu, saya tidak tahu apa ini untuk kita semua. Ya, kalau Yehosafat di sini kan langsung semua Yehuda harus, kalau enggak matilah kita. Sudah datang Moab, Amon sepasukan dari bahkan laskar yang besar. Persoalan saudara mungkin sudah berada di sekeliling kita ini sebenarnya banyak ya. Tapi mari kita mempersiapkan hati kita saudara. Ya, dikatakan di sini tadi mencari Tuhan, ya. Meminta pertolongan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan, dan mereka datang dari Yehuda kota untuk mencari Tuhan. Lalu Yehosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda di Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga?" Saudara, ketika di dalam permasalahan, saya terlalu yakin di antara kita saudara, Tuhan, Engkau luar biasa. Saudara, kita puji Dia, kita agungkan Dia saudara. Ya, itu biasa saudara. Tapi ketika keadaan persoalan itu sudah selesai, lupa saudara. Ya, tapi saya yakin melalui yang kita baca pada saat ini saudara. Kita buka ayat 12 ya. Jadi itu kan doanya dia dari ayat 6. Kita lihat di ayat 12. Ya Allah kami, itu penutup doanya maksud saya. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi apa saudara? Mata kami tertuju kepada Tuhan. Nah, tadi yang pertama dikatakan di sini, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kedua, berpuasa. Yang ketiga, meminta pertolongan Tuhan. Yang keempat, mata yang tertuju kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang bisa kita lakukan di akhir zaman ini saudara. Di ayat 15, camkanlah, ya, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yehosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang. Wah, luar biasa saudara. Ketika kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, dikatakan di situ apa? Bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Amen. Tapi seberapa di antara kita Bapak Ibu yang mau duduk, yang mau mengambil bayar harga? Saya katakan seperti ini. Bagi saya puasa itu yang paling berat bagi saya sarapan pagi. Karena saya ini tukang sarapan pagi saudara. Ya, ada orang nggak sarapan makan jam 9, jam 10 nggak ada masalah, bahkan jam 12. Tapi itu harus kita lawan saudara. Karena kan kita kan gini, nanti asam lambung, nanti sakit lambung. Justru di situ kita berperkara dengan Tuhan saudara. Akan banyak terobosan demi terobosan. Kalau Bapak Ibu mau, mari kita sama-sama melakukan ini saudara. Kita puasa bersama. Ya, Selasa, Kamis, nanti akan saya kasih tahu. Malam kita mulai, pagi, siang kita buka bersama. Tapi karena kita bekerja, kita bisa buka di rumah masing-masing. Tapi di dalam puasa itu kita berdoa. Apa permohonanmu kepada Tuhan? Pasti lebih husuk saudara. Pasti. Ya. Saya melihat ada hamba Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan.
Ya Pak ya Pak Poli ya. Kalau Pak Poli kalau puasa ke Taman Getsemani ya Pak ya. Saya melihat terobosan di dalam Pak Poli dan keluarga, ya. Karena kami yang suka menceritakan begitu dahsyat Pak, begitu luar biasa. Jadi saya melihat nggak ketepatan Pak Poli datang. Karena Bapak ini kalau puasa naik kereta loh ke Semarang ya Pak ya. Karena saya udah di sini Pak John, saya melihat, tapi ketika saya melihat terobosan puasa pergi ke sana, pikir-pikir ngapain? Ngabisin duit, ngabisin waktu dan lain-lain semuanya saudara. Tapi ini yang saya dapat berapa hari ini. Kemarin juga saya bilang nih, saya ini enggak ya apa yang satu lagi. Tapi tadi malam begitu, saya tadinya mau ikut ke bapak-bapak, tapi saya bilang saya harus persiapkan. Saya mau duduk manis di rumah. Saya mau persiapkan ini dulu. Ternyata ini yang dapat saudara. Ya, memang ketika kita berpuasa saudara, mungkin tambahkan puasanya. Mungkin kita sudah capek berdoa saudara. Termasuk saya, ada sesuatu yang kita gumulkan, ada sesuatu yang kita doakan. Tapi kenapa ya? Tuhan ingatkan dari Yosafat ini sebenarnya dari 2 bulan lalu. Mungkin saya setengah-setengah mengeraskan hati. Aduh, kondisi kurang fit. Tapi kemarin minggu lalu saya ambil keputusan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada suatu pergumulan yang begitu kok udah berdoa. Saudara, kalau kita hidup benar, kita sudah berdoa. Mungkin ada tambahkan satu lagi. Kita berpuasa bersama. Ada amin? Bagi Bapak Ibu yang mau kita nanti. Saudara, Selasa tadinya mau Senin Kemis, saudara. Biasanya kan Senin Kemisnya. Saya Selasa Kamis, terserah Bapak Ibu. Kita ambil, mau sekali seminggu, kita ambil keputusan berpuasa untuk kita berdoa. Di dalam kita berdoa itu, mari kita ambil waktu dengan Tuhan. Jadi dikatakan di situ di ayat 15. Apa dikatakan di situ? Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah, Tuhan yang akan berperang saudara. Bahkan di ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kita saudara. Sebenarnya Tuhan yang melakukan, Tuhan yang berperang, Tuhan yang mengatasi segala persoalan hidup kita, asal kita mau duduk diam dan berdoa saudara. Ya, saya sebagai manusia, saya kalau ketika manusia saya datang, bagaimana nih ya, putar otak begini saudara, hasilnya nih ya. Tapi ketika kita duduk diam, ada saja cara Tuhan, ya, dari barat, timur, utara, selatan saudara. Tuhan sanggup mengirimkan orang-orang yang menolong kita, baik menyelesaikan persoalan kita, bahkan dalam hal finansial saudara. Kita kan sibuk kadang, wah maunya begini. Kita lupa duduk diam di hadapan Tuhan. Ya, kita lanjut terus, waktu jalan terus saudara. Ya, ketika itu terjadi saudara, ketika jawaban itu diberikan saudara, dikatakan di ayat 15-17, bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan. Apa yang dilakukan Yosafat saudara, ayat 18, berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah saudara. Tanah itu maksudnya sudah itu yang paling rendah. Dia berlutut, dia mengucap syukur saudara. Ketika kita sudah mendapat jawaban, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa beratnya kita lalui kemarin masa-masa corona itu saudara. Tapi ketika sudah mulai dipulihkan, tetaplah berlutut di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan di situ, berlututlah dan mukanya sampai ke tanah. Itu yang dilakukan Yosafat. Dan apa yang dilakukan oleh seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, mereka menyembah Tuhan. Luar biasa saudara, luar biasa. Bahkan di ayat 19, kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika persoalan permasalahan itu sudah kita lewati, tetaplah memuji Tuhan. Bahkan kita semakin meningkatkan jam-jam doa kita, meningkatkan pujian kita kepada Tuhan. Saudara, saya ketika mulai galau, jangan bilang pendeta nggak galau, ya kan? Di situ langsung datang. Tidak ada waktu untuk ini gitu, ya. Ketika waktu seperti itu saya bangun. Kadang Pak John tidur, saya nangis saja di hadapan Tuhan. Tuhan,
ini salah nggak ya? Yang mana nih Tuhan? Maksud Tuhan apa sih? Gitu. Begitulah kalau berdoa saudara. Begitu dekatnya kita sama Tuhan saudara. Tidak ada pembatas. Ya, ketika kita memuji Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Waduh, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kalau sudah saudara roh Tuhan itu dalam diri kita, gak, kemarin ada ibu-ibu bilang begini, dulu saya kalau suntuk ke mall jalan-jalan. Sekarang tidak. Ketika mulai ambil doa, udah tawar itu ke mall itu saudara. Itu hanya di sana kita, wah enak, sampai rumah kembali lagi. Tapi ketika kita di rumah saudara membaca firman Tuhan, menyanyikan pujian, saudara, makanya saya kadang, Pak, ayo ke puncak yuk. Nanti pulang dari sana sama aja gitu aja. Ya, lihat pohon-pohon gitu. Indah saudara. Sampai rumah kan kembali lagi ke rumah. Makanya jangan lari dari persoalan. Ya, kalau ada masalah, istri pergi kemana, suami pergi kemana, ketemu lagi di rumah. Lebih bagus mari kita berdoa, ya kan? Mari kita bergandengan tangan. Apa nih persoalan kita? Ini kalang satu pergi dugem, yang satu pergi ke mall. Pulang-pulang habis duit, ribut, tidak ada permasalahan. Tidak ada jalan penyelesaian. Yang ada ribut saudara. Makanya saat ini jangan pikir, wah di sana indah, mau di sana ini. Ya enggak, kebetulan kita sudah ke Yerusalem ya. Saudara, itu kan satu tempat indah semua, luar biasa saudara. Tapi kembali di sana memang indah menikmati 12 hari. Tapi kembali ke rumah saudara, ke rumah yang lu lagi. Emang seperti itu yang kita hadapi. Jadi nikmatilah singgasana kita di rumah itu masing-masing, saudara. Bukan karena bagusnya ruang tidur kita, ruang tamu kita, enggak. Ya, dimanapun kita bisa sujud berdoa di hadapan Tuhan. Itu dia. Makanya dikatakan di sini, saudara. Orang Lewi dan Bani Kehat itu menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Ayat 20, saudara. Katakan di situ. Keesokan harinya pagi-pagi mereka turun, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berperang, berdirilah Yehosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap dan kamu akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saya tadi malam saya lihat, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tangguh ya. Teguh, ya, kamu akan tetap teguh dan kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Nabi-nabinya maksudnya di sini saya tadi pagi kok nabi-nabi ya? Mungkin hamba Tuhan yang pernah menasihati kita gitu kan. Diberitahukan ada firman Tuhan, dikasih tahu, dengar. Apalagi kita dengar suara dari Tuhan melalui firman Tuhan. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Begitu luar biasanya dia mengatakan ini kepada Yehuda dan Yerusalem di sini, bangsa kepada orang di Yerusalem itu, saudara. Katakan di situ ya. Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Kita melihat di sini, saudara. Luar biasa cara Tuhan itu. Setelah ia berunding dengan rakyat itu, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagaimana saudara, kita lihat ayat 22, tergenapikah apa yang dikatakan tadi? Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir dan yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Tergenapi? Terjadi, saudara, apa yang dikatakan di awal itu, saudara. Kita melihat suatu hal yang sangat luar biasa. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ketika itu terjadi tadi, berdoa dan berpuasa mencari Tuhan.
Apa persoalan yang kita hadapi saudara saat ini? Gak ada jalan lain. Ya, mungkin kita udah capek berdoa, ambil lagi berpuasa saudara. Tapi dalam puasa jangan tidur. Jangan tidur, mumpung lagi puasa gue tidur aja seharian. Berdoa saudara. Karena tidak ada kesibukan. Contohnya kan biasanya kita jadi di saat puasa itu ambil Alkitab, baca firman Tuhan, baca 7 pasal. Ya, ayat 23-24 dikatakan di situ. Ayat 23, tampak 24, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang luput. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Ya, mereka yang bunuh saling membunuh saudara. Kayak dikatakan kamu akan menontonnya saja. Maksudnya permasalahan itu ketika kita datang kepada Tuhan, kok tiba-tiba sudah selesai masalahnya? Kenapa? Karena kita berdoa saudara. Kita sujud di hadapan Tuhan. Tadi Yosafat muka sampai ke tanah. Ya, bagaimana dia berlutut di hadapan Tuhan mengucap syukur. Seorang raja loh. Ya, jangan kita merasa gini, aku mau aman-aman aja. Itu kan Yosafat. Saudara, mari jangan keraskan hatimu. Masih ada ini, ayat 25. Berapa hari mereka menjara saudara? 3 hari. Berkatnya luar biasa saudara. Ini menjara di sini harta materi ya. Ya, saudara, tidak ada yang mustahil. Mungkin masalah finansial. Saya katakan amin, saya aminkan saudara. Ya, maksudnya kita aminkan. Ya, mungkin selama ini kita sudah utang keliling, ya kan? Ada bank keliling, ada utang keliling. Mulai hari ini jadi 2 keliling ya Bu Ning ya. Iya, tadinya utang keliling ganti dengan 2 keliling. Dan nambah nih kamus lagi. Ya, kita akan berdoa saudara. Kita percaya, ya ayat 25 ini saudara, 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya, luar biasa. Tapi ingat 26-28 saudara. Ini sangat luar biasa. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mengalami terobosan di dalam hidup, seharusnya gereja ini tidak muat lagi. Masalahnya ketika orang dalam keberkatan, contohnya gini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk permasalahan masing-masing. Kumpul semua. Ketika sudah selesai, hilang saudara. Ketika penyakit kusta itu, berapa yang datang? Yang datang berbalik siapa? Berapa? Itu dia. Rata-rata manusia seperti itu saudara. Mana yang 9 orang tadi kata Tuhan? Yang datang ini juga orang penyembah berhala, orang Samaria. Saudara, itulah yang terjadi di dalam hidup kekristenan. Makanya tetap tidak pernah bertumbuh. Alangkah luar biasanya ketika kita diberkati. Seorang jemaat ngomong begini, pokoknya saya bangun gereja Bu, amin, katakan. Terus doain ya Bu, pokoknya saya mau bangun gereja. Ya, kali ini tidak datang orang. Saudara dikasih Tuhan, seperti itulah ketika dalam keberkatan jam 2 berkurang, ke gereja pun udah lain saudara. Akhirnya tidak meningkat, ya mulai nanti balik lagi. Itu yang rindu kita doakan supaya kisah ini terjadi. Saya katakan, wah, seandainya di Philadelphia ini meresponi semua, kita berpuasa, terobosan terjadi, malah kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan saudara. Wah, sangat luar biasa. Ya, kita lihat di sini. Mereka menjara selama 3 hari dan mereka berkumpul di lembah pujian untuk memuji Tuhan. 27 saudara. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Wah, Yosafat menari-nari di depan itu. Sepertinya gitu. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Ayat 28, pemusik boleh maju. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri. Lalu di rumah Tuhanlah endingnya saudara. Jangan lupa ketika kita
sudah diberkati, ketika penyakitmu sudah disembuhkan, ketika masalah perekonomianmu sudah dipulihkan Tuhan, akhirnya mereka masuk ke lembah pujian. Sesudah itu mereka pulang dan akhirnya mereka menuju rumah Tuhan. Sangat luar biasa saudara. Akhirnya mereka tetap berada di rumah Tuhan. Jangan lagi keluar dari rumah Tuhan itu. Dalam arti tetaplah engkau di situ. Tetaplah jemaat GGV Philadelphia ada di rumah Tuhan saudara. Ada amin? Tetaplah berada di rumah Tuhan. Semakin meningkat perekonomianmu, semakin dipulihkan, semakin tingkatkan doa kita kepada Tuhan. Saya bukan kayak jual kacang goreng di sini saudara. Jam 5 sampai jam 6 kami doa keluarga besar. Saya bilang itu penggembalaan kedua, karena ada 30-40 orang melalui telepon konferensi. 3 hari ini nambah lagi saudara, jam 6 sampai jam 7. Saya bilang, Tuhan, siapa saya ini? Tapi kalau Tuhan mau pakai saudara, bangun mungkin di keluargamu, buat doa setiap pagi atau doa malam. Ibu Ning sudah lakukan sekali seminggu, Ibu Yulia sudah lakukan dengan keluarga besar. Kami tidak Zoom saudara, hanya telepon, karena di kampung sana banyak yang tidak punya Android. Buat kumpul keluarga saudara, keluarga besar. Haleluya. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan sanafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Tetaplah Bapak Ibu ada di rumah Tuhan. Kita akan bangkit. Kita percaya rumah Tuhan yang kita doakan. Kita percaya, kita berdoa dan berpuasa. GGP 2024. Ada yang berdoa kemarin, Bu, sudah ada tanda-tanda kita punya gedung. Kita berdoa saudara, tidak ada yang mustahil. Mau kita ambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa? Ada amin? Oke. Kita naikkan pujian ini, satu hal yang kurindu. Berdiam di dalam rumah. Kita bangkit berdiri saudara. Singers boleh maju. Satu hal yang kurindu. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baitmu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu. Oh haleluya. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu
Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Saudara, mari bangun tempat kita untuk berdoa di pelataran yang baru. Siapkan wadah tempatmu untuk berdoa di rumahmu masing-masing. Siapkan tempatmu untuk boleh membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak mampu menghadapi hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Persiapkan hati kita untuk senantiasa boleh menyenangkan, menyukakan hati. Engkau tidak mampu, engkau tidak kuat menghadapi hari-hari ini. Itu bangun pelataran. Berdirilah di pelataran Tuhan. Berdirilah, bangunlah pelataranmu bersama dengan Tuhan. Bangunlah tempat mesbahmu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Lebih baik satu hari di pelataranmu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikmati kemurahan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Jangan kami menduakan Engkau dalam bentuk apapun Tuhan. Biarlah kami membangun mesbah-mesbah kami di rumah kami, keluarga kami Tuhan Yesus. Sekalipun di dalam rumah tangga mungkin suami istri belum sehati, tapi siapa yang memulai, mungkin istri atau suami, mulailah bangun di tempatmu mesbah-mesbah. Bahkan bangun doa dan puasa di keluarga kita masing-masing. Hanya itu yang dapat kita lakukan untuk menghadapi situasi akhir zaman ini yang semakin hari semakin tidak menentu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami meresponi firman-Mu Tuhan Yesus. Kami meresponi firman-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak buang-buang waktu kami lagi Tuhan. Ini saatnya masa penuaian jiwa-jiwa. Ada banyak jiwa-jiwa yang mau dituai. Siapakah yang menuai itu Tuhan? Ini kami, utuslah kami Tuhan. Jemaat GGP Philadelphia Tuhan. Sekalipun kekuatan kami tidak seberapa, tapi kami mau tekun. Kami mau tekun Tuhan. Kami mau tekun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami meresponi firman-Mu Tuhan Yesus. Sebagaimana Yosafat meresponi, kami juga mau meresponi pada pagi hari ini. Karena Engkau telah membela hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah Engkau dari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin.